Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten video e-learning perpustakaan UMY bersama saya Muhammad Erdiansyah. Nah teman-teman, kali ini kita akan belajar gimana caranya mengambil dari hasil visualisasi data yang ada di Foursquare. Yang sebelumnya kita sudah belajar gimana caranya mengambil data dari POP atau Publish or Perish, lalu meng-cleaning data atau mengeluarkan keywordnya menggunakan aplikasi Mendeley, lalu mengolahnya menggunakan Foursquare, dan tampilannya kira-kira seperti ini ya. Dan sebelumnya juga kita belajar gimana caranya membuat yang namanya file thesaurus yang bertujuan untuk menggabungkan kata-kata yang sekiranya sama, cuman si aplikasi Foursquare-nya itu tidak dapat mendeteknya sebagai kesamaan kata. Kali ini kita akan belajar gimana caranya mengambil visualisasi dari ini ke bentuk gambar, atau bisa juga dalam bentuk JPEG atau PNG seperti itu. Nah, seringkali saat kita mengambil gambar yang ada di sini, gambar visualisasi data yang ada di sini, itu sering menggunakan menu screenshot yang ada di aplikasi. Dan ini kita bisa pilih save seperti ini. Lalu kita pilih filenya seperti apa, bisa JPG, bisa PNG, bahkan yang lain seperti itu. Dan ini pun bisa kita screenshot yang overlay, bahkan yang density-nya seperti itu. Kita bisa menggunakan screenshot-nya seperti. Cuman permasalahannya adalah saat ada beberapa teman-teman yang ingin meng-screenshot-nya itu hanya sebatas satu kata kunci yang berhubungan dengan kata kunci lainnya, seperti halnya ini. COVID-19 itu berhubungan dengan kata kunci yang mana aja. Ingin men-spotlight yang khusus ini aja, yang lainnya tidak. Nah, di aplikasi Foursquare ini tidak bisa men-screenshot hal tersebut. Saat dia men-screenshot, otomatis yang di-screenshot itu semuanya seperti itu. Dan kalau misalkan teman-teman ingin mencoba men-screenshot hanya salah satu dua kata kunci yang berhubungan, hanya khusus yang itu aja dari COVID misalkan, atau mungkin kata kunci yang lain, aku ingin yang finansial deh, yang finansial mau tak screenshot aja yang khusus ini, yang kelihatan garisnya itu hanya yang dari finansial ke kata kunci lain misalkan. Nah, teman-teman bisa gunakan fasilitas Foursquare juga, tapi yang ada di websitenya. Nah, teman-teman bisa buka websitenya dengan link app.foursquare.com. Nah, namun sebelum ke websitenya ini, teman-teman perlu meng-save terlebih dahulu hasil visualisasi data ini dengan cara pilih save yang ada di sini, menu save ini, lalu pilih JSON di sini. Nah, kita save tampilan ini dengan format JSON file. Nah, misalkan coba ya, pakai kata coba aja biar caranya lebih gampang. Nah, bisa ketikkan filenya, lalu type-nya, tipenya ini JavaScript Object Notation File. Lalu kalau sudah, klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, klik OK lagi. Pastikan lokasinya, lokasi yang teman-teman simpan itu teman-teman tahu. Jadi saat import datanya, jadi ini tampilan Foursquare-nya ya, kita close aja. Nah, caranya saat teman-teman tadi sudah meng-save hasil visualisasi data tadi, nah langkah kedua teman-teman tinggal memasukkan filenya tersebut di sini. Klik open, lalu tetap pilih ini ya, sebenarnya ada pilihan lain, kita pilih yang JSON filenya, cukup satu file aja. Kita klik JSON filenya, kotak di sini, lalu kita cari filenya yang sudah kita simpan. Kalau sudah, kita buka, terus klik OK. Nah, dia akan memproses lalu keluar sama dengan yang ada di Foursquare tadi, di aplikasinya.
sama dengan yang ada di tampilan websitenya. Lalu caranya gimana untuk screenshot yang ada di sini? Nah, caranya sederhana. Misalkan kita coba screenshot yang COVID-19 gitu ya. Misalkan ini kurang gede dikit, boleh di scroll aja ke atas biar dia ngezoom sendiri gitu kan. Terus diklik COVID-nya, dia akan ke tahan sendiri. Nah, lalu setelah ditahan seperti ini, tinggal kita klik screenshot-nya. Dia akan otomatis mendownload gambar yang ini tadi, dan kita coba lihat hasil gambarnya. Nah, gambarnya akan seperti ini. Jadi yang muncul adalah yang berhubungan dengan COVID tadi yang sudah saya klik gitu. Ini akan sangat mudah, sangat enak sekali buat teman-teman saat men-screenshot. Jadi nggak perlu ditahan di aplikasinya, langsung klik screenshot sendiri gitu, kurang bagus gitu ya. Lalu di sini juga ada watermarknya Foursquare, jadi kelihatan kalau ini ngambilnya lebih maksimal gitu. Dan kita bisa misalkan katakanlah pakai yang lain, misalkan yang finansial gitu. Nah, misalkan pengen digedein nih, digeser aja gini, terus di zoom in gitu kan, lalu diklik screenshot seperti ini. Coba kita buka, dan tampilannya akan seperti ini, sama. Dia berhubungannya dengan kata kunci yang mana aja, kita bisa tahu seperti ini. Dan kita bisa lihat dari hasilnya ini akan lebih bagus juga. Seperti itu. Dan ini pun juga bisa kita pakai tampilan yang lain seperti overlay gitu ya. Tapi untuk density-nya di sini tidak bisa dimunculkan. Nah, caranya nanti diklik aja sebelah sini ya, panah sebelah kiri, lalu pada colornya kita pilih yang sebelumnya cluster nih, pilih yang average publisher year. Nanti akan muncul kelihatan seperti ini. Nah, ini berhubung karena yang saya ambil hanya 1 tahun aja, maka hanya seperti ini warnanya. Tapi kalau misalkan teman-teman mengambilnya 10 tahun terakhir atau mungkin 20 tahun terakhir, maka akan kelihatan. Dan nanti juga sama, bisa di spotlight khusus yang satu kata kunci, nyambungnya kata kunci ke yang lainnya. Oke, seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.